Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sandrina Montiani Hutami dari Program Studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Ahmad Tamrin. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua tentang apa sih itu stunting dan juga cara pencegahannya. Yuk disimak videonya. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, yaitu pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Data kasus stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil riset pada tahun 2013, prevalensi kasus balita stunting di Indonesia mencapai 38,7%. Angka ini setara dengan angka stunting di Ethiopia loh. Namun, angkanya menurun pada tahun 2019 menjadi 27,67%. Namun, masih menjadi tantangan kita semua nih teman-teman untuk menurunkan angkanya menjadi 20% sesuai permintaan WHO. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan stunting itu apa? Nah, kalian juga bisa tahu nih ciri-ciri anak stunting itu seperti apa. Yang pertama, perawakannya lebih kecil daripada anak normal seusianya atau bisa dibilang kerdil. Yang kedua, pertumbuhan giginya lambat. Yang ketiga, wajahnya lebih muda daripada anak seusianya. Yang keempat, memiliki keterlambatan dalam berpikir. Tapi, teman-teman tahu nggak sih, penyebab stunting itu apa aja? Ada beberapa penyebab stunting pada anak, antara lain, kurangnya edukasi mengenai asupan zat gizi ibu hamil. Kemudian, kurangnya asupan zat gizi pada saat bayi hingga usia 2 tahun. Selanjutnya, tidak mendapatkan ASI eksklusif, padahal ASI ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang terakhir, lingkungan yang tidak bersih juga dapat meningkatkan resiko stunting. Perlu banget kalian ketahuin bahwa dampak stunting pada anak itu banyak banget, mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang nih teman-teman. Berikut ini adalah dampak stunting jangka pendek. Yang pertama, meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal. Yang ketiga, karena anak memiliki potensi sakit yang lebih tinggi, otomatis hal ini juga dapat meningkatkan biaya kesehatan. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tau ke kalian nih, dampak stunting jangka panjang itu ada apa aja. Yang pertama, postur tubuh tidak optimal pada saat dewasa, yakni badannya lebih pendek ketimbang orang-orang seusianya. Yang kedua, meningkatkan resiko obesitas dan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Yang ketiga, kesehatan reproduksi yang menurun. Yang keempat, kapasitas belajar dan performa yang tidak optimal pada saat sekolah. Dan yang terakhir, produktivitas dan kapasitas kerjanya tidak optimal pada saat dewasa. Wah, bahaya banget ya dampak dari stunting itu. Tapi jangan khawatir, aku mau ngasih tau ke kalian cara-cara yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting. Ada 4 cara untuk mencegah stunting. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi saat kehamilan, mulai dari gizi makro sampai gizi mikro, terutama mengonsumsi banyak folat, zat besi, kalsium, serat, dan vitamin. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif dan pemenuhan gizi seimbang pada anak. ASI ini memiliki banyak protein dan antibodi, serta pemenuhan gizi seimbang ini dapat membantu pertumbuhan otak dan tubuh anak. Dua hal ini amat sangat harus dilakukan ya.
Yang ketiga, pemberian imunisasi dan pembiasaan pola hidup bersih. Hal ini dapat menurunkan resiko mudahnya terkena penyakit. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, yaitu memantau perkembangan anak secara berkala. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan hal-hal penting apa aja yang harus dipersiapkan dan diperhatikan untuk mencegah stunting. Mungkin itu aja yang mau aku share, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sekali lagi, yuk cegah stunting. Terima kasih.